Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa bersama Farid Fatsya Official. Semoga para mustami' senantiasa sehat walafiat, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya. Juga para mustami' diberikan kemudahan di berbagai aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita kali ini insyaallah akan mentelaah daripada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pada perjumpaan kali ini, bagian pertama daripada Muqaddimah Ibnu Khaldun akan membahas tentang prakata, tentang sosok, dan tentang apa yang dicatat di dalam kitab tersebut. Segala puji hanya milik Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga dan para sahabatnya. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi, filsafat sejarah, dan politik menjadi bahan kajian para pemikir dan cendekiawan muslim, baik itu di timur maupun di barat. Pemikiran Ibnu Khaldun terus digulirkan dalam berbagai diskursus pemikiran sosial politik kontemporer. Beliau dikenal sebagai bapak sosiologi dan sejarawan yang menawarkan gagasan renovasi terhadap cakupan sejarah.
sekaligus seorang politikus muslim yang banyak memberikan inspirasi bagi terciptanya iklim kehidupan politik yang bersih. Menjelajahi pemikiran Ibnu Khaldun, maka kita diajak menoleh ke belakang, yakni pada abad 14 Masehi. Masa itu kebudayaan Arab Islam sedang dilanda kemunduran. Krisis ini lantas melebar ke jaringan-jaringan politik sebagai konsekuensi atas pecahnya imperium Islam menjadi negara-negara kecil yang dikendalikan oleh penguasa lemah dan tidak memiliki wawasan kerakyatan. Berangkat dari pengalaman dan pengamatannya yang tajam, Ibnu Khaldun merajut pikiran-pikiran kritis tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan dan kenegaraan berikut kritik-kritik yang inovatif terhadap cakupan sejarah sebagaimana tertuang di dalam karya besarnya, yaitu Muqaddimah, yang merupakan pengantar dari kitab Al-Ibar yang dirampungkannya saat beliau telah berusia 43 tahun. Dari premis-premis tersebut muncul pertanyaan, apakah masih relevan gagasan Ibnu Khaldun untuk dijadikan acuan dalam realitas sosial politik kontemporer? Apakah refleksi pemahaman sejarah dan konsep kekuasaan yang ditawarkan Ibnu Khaldun di negara-negara muslim itu sendiri? Dua pertanyaan tersebut mengajak cendekiawan muslim dan para pemerhati masalah sosial politik khususnya untuk kembali membuka lembaran-lembaran analisa Ibnu Khaldun di dalam bidang ini. Di dalam buku Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas tentang peran ilmu sejarah. Lalu beliau memaparkan kecerobohan para narator sejarah di dalam menukil peristiwa-peristiwa sejarah. Maka untuk memperluas pemahaman dan memperkecil kecenderungan penulisan sejarah yang tidak dapat dipercaya, Ibnu Khaldun melakukan renovasi terhadap cakupan sejarah yang terfokus sebelumnya pada peristiwa-peristiwa sekitar masalah kerajaan, politik maupun militer. Dalam cakupan yang eksklusif ini sangat rentan terjadi manipulasi sejarah, sehingga perspektif sejarah yang dikonsumsi di tengah-tengah publik pun sangat beragam. Hal ini disebabkan oleh tradisi penulisannya yang kadangkala tendensius, condong kepada salah satu periode dari sebuah suksesi, atau karena kecenderungan pribadi seorang narator sejarah. Sejarah sendiri menurut Ibnu Khaldun memiliki fungsi multi dan tujuan mulia. Sebab dengan sejarahlah kita mengenal kondisi-kondisi bangsa-bangsa terdahulu dalam segi perilaku serta moral politik raja-raja dan penguasa. Generasi yang ingin merefleksikan perilaku dan mengambil sampel-sampel positif dari pola hidup mereka sangat memerlukan referensi dari keragaman sumber informasi peristiwa yang akurat dan reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya, pembukuan sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan keagamaan, mendekatkan diri kepada penguasa, dan bukan sekedar dikonsumsi sebagai bidang ilmu, akan tetapi untuk mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau dalam rangka memahami masa yang akan datang. Rekonstruksi pemahaman ini sebenarnya telah menempatkan peran sejarah sebagai i'tibar atau cermin objektif untuk menelaah sikap. Hanya saja pada awalnya eksistensi sejarah bagi Ibnu Khaldun tidak tampak sebagai realita, sehingga beliau melontarkan pertanyaan tentang apa topik ilmu sejarah yang sebenarnya. Jawaban atas pertanyaan ini diperolehnya ketika melakukan pencarian metodik
tentang ukuran-ukuran validitas atau tidaknya suatu berita. Dalam hal ini, ia menggagas tentang perlunya merujuk kepada tempat peristiwa, kemudian dipautkan sebagai korelasi dengan masyarakat yang mengitarinya. Ringkasnya, topik sejarah menurut Ibnu Khaldun adalah studi sosial. Dengan kata lain, mempelajari dinamika masyarakat secara integral berikut sebab-sebabnya. Dan dinamika sejarah menurut Ibnu Khaldun bukan muncul dari luar, akan tetapi merupakan proses sosial itu sendiri dengan segala aturannya yang alami. Barangkali gagasan Ibnu Khaldun mengenai muatan kronik-kronik linear sejarah telah memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi penulisan sejarah yang berdasarkan kategori norma standar kebenaran terhadap berita, sehingga sejarah tidak lagi tampak sebagai mitos yang dibuat oleh orang. Ketika Ibnu Khaldun berbicara tentang kekuasaan dan tentang tanggung jawab, istilah al-mulk yang terdapat dalam kitab Muqaddimah dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab Islam yang senantiasa dililit konflik antar elit kekuasaan. Sungguh pun terbatas pada wilayah negara-negara Arab Islam dan rentang waktu yang relatif jauh. Prediksi-prediksi analisisnya berlaku universal dan masih relevan untuk dicermati dalam realitas percaturan politik kontemporer, terutama di beberapa negara yang memiliki kultur keagamaan yang sama. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas yang lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, visible maupun invisible, sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan, dan sedikit orang yang mau menyerahkannya. Karena partai, sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi proses awal bagi justifikasi kekuasaan, maka partai acap kali menjadi proteksi, pembela, bahkan klaim untuk segala persoalan itu. Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, di mana pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari massa dengan berbagai macam manuver siasat atas nama kelompok, profesi, bahkan agama. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia dan pola pikirnya yang condong kepada kemaslahatan. Dalam cakupan ini, kebutuhan manusia terhadap perlindungan, keamanan, kesejahteraan, dan yang lainnya adalah termasuk bagian tanggung jawab politik dan kekuasaan. Rumusan kekuasaan dan politik seperti yang ditawarkan Ibnu Khaldun bermuara dari pemahaman bahwa kekuasaan dan politik merupakan tanggung jawab dan amanah dari Allah Ta'ala dalam rangka implementasi undang-undangnya bagi segenap manusia untuk kemaslahatan, membantu yang lemah, merangkul semua pihak, menjunjung tinggi hukum, mendengar aspirasi, mengentas para mustadhifin, berprasangka baik terhadap pemeluk agama, menghindari tindakan makar, dan yang lainnya, adalah cermin etika politik yang semestinya menjadi pijakan praktis dalam setiap tindakan politik. Jelasnya, konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun ini adalah bagaimana agar kekuasaan maupun politik itu senantiasa direfleksikan bergandengan dengan rasa kemanusiaan.
Pandangan inilah yang membedakan antara Ibnu Khaldun dan Niccolo Machiavelli 1469-1528 Masehi, seorang filsuf dan politikus berkebangsaan Italia yang menulis ide-ide bangunan sosial politik kenegaraan dalam bukunya The Prince. Dalam buku tersebut, Machiavelli mempropagandakan sistem baru yang liberal secara religi maupun moral, sehingga aliran Machiavelli atau Machiavellism tidak peduli apakah tindakan politik yang dijalankan itu bermuatan trik-trik, tipu daya, jujur atau tidak jujur, asalkan tujuan tercapai. Adapun peran asabiyah menurut Ibnu Khaldun, yaitu suatu suku mungkin dapat membentuk dan memelihara suatu negara apabila suku itu memiliki sejumlah karakteristik sosial politik tertentu yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan asabiyah. Karakteristik ini justru berada hanya dalam kerangka kebudayaan desa. Oleh karena itu, penguasaan atas kekuasaan dan pendirian negara, sehingga munculnya kebudayaan kota akan membuat sirnanya asabiyah yang mengakibatkan melemahnya negara. Ibnu Khaldun tidak menyederhanakan persoalan hanya dengan menyatakan bahwa kekuatan asabiyah yang akan menghasilkan kebenaran. Ia melihat asabiyah dalam konteks nomaden. Lebih lanjut, ia mengatakan syekh nomadis yang mempunyai asabiyah yang kuat biasanya juga seorang pemimpin yang baik. Pribadi kekuatan dan kebenaran biasanya berjalan dengan seiring. Asabiyah yang kuat juga menunjukkan watak yang baik dan kualitas kepemimpinan yang tinggi. Kemudian Ibnu Khaldun mengklasifikasikan raja ke dalam pemimpin dan penguasa. Ternyata asabiyah tidak memperoleh tempat bila kekuasaan memegang peranan. Apabila kekuasaan mulai mengganti kepemimpinannya, asabiyah setahap demi setahap kehilangan kekuatan dan akhirnya mati. Asabiyah adalah kekuatan penggerak negara dan merupakan landasan tegaknya suatu negara atau dinasti. Bila mana negara atau dinasti tersebut telah mapan, ia akan berupaya menghancurkan asabiyah. Asabiyah mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya merupakan landasan tegaknya negara tersebut. Bila asabiyah itu kuat, maka negara yang muncul akan luas. Sebaliknya, bila asabiyah itu lemah, maka luas negara yang muncul relatif terbatas. Mengenai masyarakat dan agama, Ibnu Khaldun berkata bahwa ikatan bermasyarakat, bernegara, dan berperadaban pada umumnya sebagai sesuatu yang tumbuh dan tenggelam, lepas dari soal apakah agama dalam pengertian nubuah datang ataupun tidak. Karena ia mengakui bahwa banyak peradaban dan negara tumbuh dan tenggelam tanpa didatangi oleh ajaran-ajaran Nabi. Bagi Ibnu Khaldun, adanya masyarakat, negara, dan peradaban tidak bergantung pada adanya agama. Meski di lain pihak, Ibnu Khaldun adalah seorang yang ditandai oleh ajaran-ajaran agama Islam, terutama fikih dan tafsir. Ini mempengaruhi sikapnya terhadap Tuhan, manusia, dan masyarakat. Ibnu Khaldun telah membedakan antara masyarakat dan negara. Menurut pemikiran Yunani kuno, bahwa negara dan masyarakat adalah identik. Adapun Ibnu Khaldun, ia berpendapat bahwa berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat. Artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antar sesamanya untuk dapat hidup, baik untuk memperoleh makanan maupun untuk mempertahankan diri.
Sungguh pun ada perbedaan antara negara dan masyarakat, namun antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Negara dihubungkan dengan pemegang kekuasaan yang dalam zamannya disebut dengan daulah. Daulah merupakan bentuk masyarakat. Sebagaimana bentuk suatu benda tidak dapat dipisahkan dari isi, maka demikianlah pula keadaannya dengan negara dan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang menetap, yang telah membentuk peradaban, bukan yang masih berpindah-pindah mengembara seperti kehidupan nomaden di padang pasir. Menurut Ibnu Khaldun, kehidupan padang pasir itu belumlah disebut negara. Negara mengandung peradaban dan ini hanya mungkin tercapai dengan kehidupan menetap. Negara pun harus mengandung kekuasaan. Kehidupan menetap mendorong kemauan untuk berkuasa, dan kekuasaan inilah dasar pembedaan negara dan masyarakat. Negara menurut Ibnu Khaldun adalah suatu makhluk hidup yang lahir, mekar, menjadi tua, dan akhirnya hancur. Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah 3 generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang, yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut ialah: pertama, generasi pertama hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir. Generasi kedua yaitu generasi keberhasilan meraih kekuasaan dan mendirikan negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan. Lalu generasi ketiga yaitu generasi di mana negara akan mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam di dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian. Ibnu Khaldun mengatakan terkait dengan negara dalam perkembangannya melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pendirian. Tahap pendirian negara ini merupakan tahap untuk mencapai tujuan, taklukan dan merebut kekuasaan. Negara sendiri tidak akan tegak kecuali dengan asobiyah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa asobiyah yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Tahapan yang kedua yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan yang alamiah pada manusia. Pada waktu itu, pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan, maka ia akan berupaya menghancurkan asobiyah, memonopoli kekuasaan, dan menjatuhkan anggota-anggota asobiyah dari roda pemerintahan. Lalu yang ketiga yaitu tahap kekosongan. Tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan, dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya. Lalu yang keempat yaitu tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini, negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi. Negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya. Lalu yang kelima adalah tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Negara telah memasuki masa ketuaan dan dirinya telah diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari dan terus menuju keruntuhan. Perlu dicatat bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad ke-14. Dengan melihat keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam pada umumnya ketika itu, serta mengamati sendiri kemunduran kebudayaan Arab Islam di Andalusia,
di bawah tekanan pasukan Spanyol, tidaklah mengherankan bila ia berpendapat bahwa segala sesuatu akan hancur. Terkait dengan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan, di dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Beliau hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Dari pendapatnya ini dapat diketahui bahwa pendidikan menurut Ibnu Khaldun mempunyai pengertian yang cukup luas. Pendidikan bukan hanya merupakan proses belajar dan mengajar yang dibatasi oleh ruang, tetapi pendidikan adalah suatu proses di mana manusia secara sadar akan menangkap, menyerap, dan menghayati peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Dari rumusan yang ingin dicapai oleh Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrawinya kelak. Berangkat dari pengamatan terhadap perumusan tujuan pendidikan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun, secara jelas kita dapat melihat bahwa ciri khas pendidikan Islam yaitu sifat moral religius. Sifat moral religius nampak jelas dalam tujuan pendidikannya, dengan tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi. Sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa pendapat Ibnu Khaldun tentang pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, yakni aspirasi yang bernapaskan agama dan moral. Dalam pembahasannya mengenai kurikulum, Ibnu Khaldun mencoba membandingkan kurikulum-kurikulum yang berlaku pada masanya, yaitu kurikulum pada tingkat rendah yang terjadi di negara-negara Islam bagian barat maupun timur. Ia mengatakan bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Maghrib, bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Sedangkan orang-orang Andalusia, mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengajarannya. Karena Al-Quran merupakan sumber Islam dan sumber semua ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak membatasi pengajaran anak-anak pada mempelajari Al-Quran saja. Akan tetapi dimasukkan juga pelajaran-pelajaran lain seperti syair, karang mengarang, khat atau tulisan indah, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan hafalan-hafalan yang lainnya. Demikian pula dengan orang-orang Afrika. Mereka mengkombinasikan pengajaran Al-Quran dengan hadis dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan tertentu. Adapun metode yang dipakai orang Timur, seperti pengakuan Ibnu Khaldun, sejauh yang ia ketahui bahwa orang-orang Timur memiliki jenis kurikulum campuran antara pengajaran Al-Quran dan kaidah-kaidah dasar ilmu pengetahuan. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menganjurkan agar pada anak-anak seyogianya terlebih dahulu diajarkan bahasa Arab sebelum ilmu-ilmu yang lain, karena bahasa adalah merupakan kunci untuk menyingkap suatu ilmu pengetahuan. Sehingga menurutnya mengajarkan Al-Quran mendahului pengajarannya terhadap bahasa Arab akan mengkaburkan pemahaman anak terhadap Al-Quran itu sendiri, karena anak akan membaca apa yang tidak dimengertinya, dan hal ini menurutnya tidak ada gunanya sama sekali. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan, karena materi adalah merupakan salah satu komponen operasional pendidikan,
Maka dalam hal ini Ibnu Khaldun telah mengklasifikasikan ilmu pengetahuan yang banyak dipelajari manusia pada waktu itu menjadi dua macam, yaitu yang pertama ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah. Ilmu nakliyah adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama. Karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Adapun yang termasuk ke dalam ilmu-ilmu nakliyah itu antara lain ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, dan ilmu takbir mimpi. Lalu yang kedua, ilmu-ilmu filsafat atau rasional, yaitu akliyah. Ilmu ini bersifat alami bagi manusia yang diperolehnya melalui kemampuannya untuk berpikir. Ilmu ini dimiliki semua anggota masyarakat di dunia dan sudah ada sejak mula kehidupan peradaban umat manusia di dunia. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu filsafat atau akliyah ini dibagi menjadi 4 macam ilmu, yaitu yang pertama ilmu logika, yang kedua ilmu fisika, yang ketiga ilmu metafisika, dan yang keempat adalah ilmu matematika. Walaupun Ibnu Khaldun banyak membicarakan tentang ilmu geografi, sejarah, dan sosiologi, namun ia tidak memasukkan ilmu-ilmu tersebut ke dalam klasifikasi ilmunya. Setelah mengadakan penelitian, maka Ibnu Khaldun membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 macam, yang masing-masing bagian diletakkan berdasarkan kegunaan dan prioritas mempelajarinya. 4 macam pembagian tersebut adalah yang pertama, ilmu agama atau syariat, yang terdiri dari tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Yang kedua, ilmu akliyah, yang terdiri dari ilmu kalam atau fisika dan ilmu ketuhanan atau metafisika. Lalu yang ketiga adalah ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu agama, yaitu syariat, yang terdiri dari ilmu bahasa Arab, ilmu hitung, dan ilmu-ilmu lain yang membantu mempelajari agama. Dan yang keempat adalah ilmu alat yang membantu mempelajari ilmu filsafat, yaitu logika. Menurut Ibnu Khaldun, kedua kelompok ilmu yang pertama itu adalah merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari karena faidah dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kedua, ilmu pengetahuan yang terakhir atau ilmu alat adalah merupakan alat untuk mempelajari ilmu pengetahuan golongan pertama. Setelah keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan. Beliau pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya, seperti kitab Al-I'bar yang memiliki 7 jilid yang telah beliau revisi dan ditambahnya bab-bab yang baru di dalamnya. Nama kitab ini pun menjadi kitab Al-I'bar wa Diwanul Mubtada awil Khobar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min Zawis Sultanil Akbar. Kitab Al-I'bar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Deslin pada tahun 1863 dengan judul Les Prolegómenes de Ibn Khaldun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1890, yakni saat pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya adalah
At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun, yang merupakan sebuah kitab autobiografi catatan dari kitab sejarahnya. Muqaddimah, yaitu merupakan pendahuluan atas kitab Al-I'bar yang bercorak sosiologis, historis, serta filosofis. Lalu Lubabul Mahasil fil Usuluddin, yaitu sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhasal Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin, karya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dr. Brian Starner merupakan guru besar sosiologi di Universitas Aberdeen, Scotland. Di dalam artikelnya The Islamic Review and Arabic Affairs di tahun 1970-an mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris yang menulis karya-karyanya di dalam bahasa Inggris. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat kita lihat bahwa beliau menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab kedua dan ketiga, beliau berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern, dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. Bab kedua dan keempat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia, serta menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab keempat dan kelima menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab keenam berbicara tentang pedagogik, ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu, dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan terbentuk dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah. Karena pemikiran-pemikirannya yang brilian, Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik Islam. Dasar pendidikan Al-Quran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam dan giat mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai muslim dan hafidh Al-Quran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan olehnya, ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Karena itu, pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi, nilai-nilai spiritual sangat diutamakan sekali dalam kajiannya. Di samping mengkaji ilmu-ilmu lainnya, kehancuran suatu negara, masyarakat, ataupun secara individu dapat disebabkan oleh lemahnya nilai-nilai spiritual. Pendidikan agama sangatlah penting sekali sebagai dasar untuk menjadikan insan yang beriman dan bertakwa untuk kemaslahatan umat. Kontribusi kepada Ibnu Khaldun terletak pada filsafat sejarah dan sosiologi. Ia banyak berbicara dalam bukunya yang dikenal sebagai Muqaddimah. Buku ini didasarkan pada pendekatan yang unik Ibnu Khaldun dan asli tentang filsafat sejarah dan sosiologi. Perhatian utama dari karya monumental ini adalah untuk mengidentifikasi fakta-fakta psikologis, ekonomi, lingkungan, dan sosial
yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia dan arus sejarah. Beberapa ahli bahkan menyebut Ibnu Khaldun sebagai bapak ekonomi, father of economics, yang sebenarnya atau dengan sebutan bapak ilmu sosial modern, father of modern social science, serta mengklaim bahwa ide-ide yang digagas oleh Ibnu Khaldun paling tidak mengilhami atau dicetuskan kembali 4 abad kemudian oleh pemikir-pemikir seperti Adam Smith atau David Ricardo, dan kemudian oleh Karl Marx atau John Maynard Keynes. Terlepas dari berbagai perbandingan yang cukup membingungkan, kedalaman dan analisa yang kuat dari berbagai karya yang dihasilkannya sangat mengagumkan. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membangun teori perburuhan, termasuk ide menarik mengenai teori tentang nilai, teori pembagian kerja, teori mengenai perpajakan, dan berbagai kerangka teori yang menyangkut beberapa area lainnya, dan dapat dikatakan sebagai area modern untuk ukuran saat itu. Dalam berbagai tulisan mengenai ekonomi, Ibnu Khaldun menyokong adanya pasar terbuka yang didasari oleh permintaan dan penawaran. Ia juga menolak diberlakukannya cukai atau biaya pajak yang terlalu tinggi, perdagangan dengan orang asing, dan percaya kepada kebebasan memilih bagi rakyat, serta membiarkan mereka bekerja keras untuk diri mereka sendiri. Dengan penuh syukur, Pustaka Al-Kautsar telah menerbitkan edisi terjemah kitab Muqaddimah. Semoga buku tersebut menjadi bagian dari partisipasi untuk memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di negeri ini. Tentu tak ada gading yang tak retak. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan menantikan kritik dan saran sebagai perbaikan bagi kami di masa mendatang. Demikian terkait dengan prakata daripada Muqaddimah Ibnu Khaldun. Lalu terkait dengan pembukaan atau Muqaddimah daripada kata pengantar oleh Ibnu Khaldun. Kata pengantar yang dikatakan oleh para penerjemah Ibnu Khaldun, para penerjemah Muqaddimah. Ibnu Khaldun menuturkan sekelumit kehidupannya di dalam kitab Al-Ibar wa Diwanul Mubtada wal Khobar. Aku bermukim di benteng Ibnu Salamah selama 4 tahun dalam kondisi tidak terlalu sibuk, dan disinilah aku menulis buku ini. Selama di sana pula aku terinspirasi untuk menyempurnakan muqaddimahnya. Dari situlah mengalir kata-kata indah dan makna-makna yang terdapat dalam pikiran, hingga terkumpullah hasil dan manfaatnya. Kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun mengundang banyak diskursus, sebab isinya di kemudian hari menjadi teori-teori baru dalam bidang ilmu sejarah dan sosial. Padahal sebenarnya ia adalah pengantar kitab Al-Ibar yang justru kurang mendapatkan perhatian dan penelitian sebagaimana dilakukan terhadap kitab Muqaddimah. Di dalam kitab Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun telah menyingkap berbagai hukum tentang perjalanan dan perkembangan sejarah masyarakat. Di situ ia menyajikan berbagai contoh tentang bangkitnya suatu bangsa berikut alasan-alasannya, menjelaskan sebab-sebab runtuhnya bangsa dan peradabannya. Selain itu, ia juga memberikan contoh-contoh kesewenangan dan kezaliman politik, ekonomi, dan sosial. Selain juga contoh-contoh kemewahan, kesombongan, dan kondisi-kondisi sosial yang mengantarkan pada kehancuran suatu bangsa. Kitab Muqaddimah mengaitkan hukum-hukum materi dan hukum-hukum psikologi, dan menjelaskan sejauh mana kondisi yang pertama mempengaruhi yang kedua. Dengan begitu, ia memberikan contoh-contoh dalam tingkat individu dan sosial dan hubungan dialektik antara keduanya.
serta contoh-contoh kekalahan dan kemenangan. Buku ini memandang ke depan dengan bertolak dari hukum-hukum sosial yang tetap dan dengan menilai masa lalu sebagai pengantar masa depan dan masa sekarang sebagai pengantar bagi masa yang akan datang. Hukum-hukum keruntuhan dan kebangkitan bangsa atau undang-undang sosial di mana seluruh masyarakat tunduk kepadanya tidak cukup diketahui hanya dengan membaca masa lalu atau menguasai informasi masa sekarang. Namun, ia harus melewati batas-batas pandangan tersebut hingga mencapai pandangan-pandangan ke depan yang mendahului waktu agar persiapan untuk berinteraksi dengannya sangat baik. Ibnu Khaldun sangat lihai dalam membaca pergerakan fenomena alam dan sosial, menafsirkannya dan menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya sesuai dengan sistem dan hukum sosial yang ia dapatkan dari penelitian terhadap karakter-karakter kerajaan dan faktor-faktor penopangnya. Selain prinsip-prinsip dan kenyataan-kenyataan yang dialaminya, ia mengembalikan kepada psikologi individu untuk unsur kemanusiaan yang terjadi antara generasi terdahulu dan generasi yang mutaakhirin. Ia memotret bangsa dari sudut kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda dengan meninjau jauh dekatnya dengan hakikat agama dan kondisi idealis yang sempurna yang sepatutnya tampak dalam masyarakat yang terbentuk di dalam agama ini. Menurut Ibnu Khaldun, urusan politik, pembangunan, keahlian dan ilmu pengetahuan mempunyai keterkaitan erat dengan agama. Abdurrahman bin Khaldun 732 sampai 808 Hijriah atau bertepatan dengan 1332 sampai 1406 Masehi hidup dalam kondisi politik dan kesukuan yang rumit. Masa itu ia berpindah-pindah antara Maroko, Andalusia yang kini bernama Spanyol, dan Mesir tempat ia wafat. Beliau adalah sosok agung yang muncul ketika dunia Islam terpecah belah menjadi negara-negara kecil pasca keruntuhan Daulah Almohadin di Maroko dan Andalusia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Kaum muslimin terkepung di Granada dan Lembah Ash yang kala itu dikuasai oleh kerajaan Bani Nasr di Granada pada tahun 630 sampai 890 Hijriah. Sezaman dengan itu, kerajaan kesatuan Maroko runtuh dan terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Bani Marwan yang menguasai Maroko bagian barat secara resmi pada tahun 733 Hijriah, kerajaan Bani Zayan Az-Zanatiyah atau Abdul Wad yang berdiri di Maroko bagian tengah yang kini bernama Aljazair pada tahun 733 Hijriah di bawah kepemimpinan Yagmarisin bin Zayad. Lalu ada pula kerajaan Bani Hafs di Maroko bagian timur yang kini bernama Tunisia yang didirikan oleh Abu Hafs, pemimpin Hantanah yang merdeka dari Daulah Almohadin dan diproklamirkan oleh cucunya yaitu Abu Zakaria pada tahun 724 Hijriah atau bertepatan dengan 1323 Masehi. Di tengah konflik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil, kerajaan Bani Abdul Wad Az-Zanatiyah terkena musibah dan bencana yang berasal dari kerajaan tetangganya, yakni kerajaan Bani Hafs yang berada di Tunisia. Begitu juga kerajaan Bani Hafs dan Bani Abdul Wad terus mendapat serangan dari Bani Marin secara terus-menerus untuk menguasai negeri-negeri Maghrib secara total. Maksud itu berhasil di akhir masa kepemimpinan Sultan Abul Hasan yang memegang tampuk kekuasaan di Fes pada tahun 731 Hijriah. Berbagai peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil itu terjadi secara terus-menerus. Kondisi tersebut diperparah dengan berdirinya kerajaan Bijayah dan Kosnatiyah dan proklamasi kemerdekaan suku-suku besar
dan kondisi mereka yang tidak stabil. Dalam suasana seperti itu, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadan tahun 732 Hijriah dari keluarga besar yang berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Adapun nasab Islamnya kembali kepada Wail bin Hujr, adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dan didoakan oleh beliau agar mendapat limpahan berkah pada saat kedatangannya di tahun Al-Wufud untuk menyatakan masuk Islam. Selain itu, Ibnu Khaldun juga mendapat kebanggaan sejarah politik dan sosial dari Isbiliyah, yaitu sebuah kota di Andalusia dan Tunisia. Dalam sejarah, keluarga Ibnu Khaldun terlibat dalam pusaran konflik. Sosok Ibnu Khaldun siap memainkan peran dalam mengurai konflik-konflik tersebut. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama, ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu, ia belajar ilmu hadis, ilmu fikih, usul, bahasa, sastra, sejarah, selain mempelajari filsafat dan ilmu mantik atau logika. Ibnu Khaldun sering berkunjung ke negeri Maroko dan Andalusia. Ia menetap di Tilmisan dan mulai menyusun karya tentang sejarah di sana. Setelah itu ia kembali ke Tunisia. Dari sana ia hijrah ke Mesir dan bertemu dengan penguasanya, yakni Barakuk. Dari perjumpaan itu ia diamanahi jabatan hakim di Mesir. Ia sering dipecat dari jabatannya, lalu mengembannya kembali selama 6 kali. Selama bermukim di Mesir, ia sering menempuh perjalanan. Pada tahun 789 Hijriah, ia bertandang ke Hijaz. Lalu pada tahun 803 Hijriah, ia berkunjung ke Damaskus dalam rangka menemani sang sultan yang pergi bersama pasukannya untuk menemui penguasa Mongol Timur Leng. Ketika usianya menginjak 45 tahun, ia mengasingkan diri dari keramaian dan berkonsentrasi penuh untuk menulis dan mengarang, sehingga ia menyelesaikan kitabnya, yaitu Al-I'bar wa Diwanul Mubtada wal Khobar dan Al-Muqaddimah yang sangat terkenal. Kitab Al-Muqaddimah memuat sehimpun pengantar tentang makna sejarah, kesalahan-kesalahan para penulis sejarah, dan cara membetulkannya dengan merujuk kepada ilmu peradaban. Ini merupakan buku pertama dengan 6 bab yang mencakup arti sejarah sebagai ilmu yang fenomena-fenomenanya harus dikaji secara objektif. Dalam bab pertama, Ibnu Khaldun berbicara tentang peradaban manusia secara umum. Ia menjelaskan teorinya tentang lingkungan dan pengaruhnya terhadap perwujudan manusia. Di dalam bab kedua, ia menjelaskan tentang peradaban masyarakat maju dan masyarakat primitif. Ia juga menguraikan peradaban-peradaban desa yang biasanya berpijak dari sektor pertanian. Menurutnya, peradaban desa seringkali bersifat primitif. Dalam bab ketiga, ia membahas masalah kerajaan, kekhilafahan, dan kerajaan. Dengan kata lain, ia membahas masalah instrumen-instrumen politik dan pemerintahan yang muncul dalam interaksinya dengan peradaban, walaupun peradaban itu sederhana dan mengatur kehidupan sosial. Di dalam bab keempat, ia berbicara tentang peradaban masyarakat perkotaan, negeri-negeri, dan kota-kota. Selain berbicara tentang pengaruh-pengaruh peradaban kerajaan-kerajaan, fase-fasenya, dan ketundukannya kepada hukum sebab-sebab alam. Dalam bab kelima, Ibnu Khaldun menjelaskan keterkaitan antara kondisi-kondisi peradaban dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Dan dalam bab keenam, ia membicarakan hubungan keadaan-keadaan peradaban secara umum dengan ilmu pengetahuan, cara-cara pengajarannya dan mempelajarinya. Di dalam bab ini, Ibnu Khaldun menghubungkan
antara ilmu dan pengajaran peradaban manusia dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu penyangga peradaban. Ibnu Khaldun menyusun teorinya tentang peradaban manusia dan masyarakat sosial berdasarkan ilmu sejarah, setelah membersihkannya dari informasi-informasi yang keliru dan peristiwa-peristiwa palsu. Hal ini berangkat dari suatu pandangan bahwa hakikat sejarah itu adalah informasi tentang kondisi masyarakat sosial yang mengisi peradaban dunia, serta perkembangan-perkembangan baru dari peradaban tersebut. Dalam penyuntingan kami atas buku Muqaddimah Ibnu Khaldun ini, kami merujuk kepada catatan atau cetakan-cetakan lama, lalu memberikan penjelasan dan komentar dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang banyak dimuat oleh cetakan-cetakan tersebut. Selain daripada itu, kami pun melakukan takhrij terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cetakan ini, kami tambahkan indeks ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab yang disebutkan, dan contoh-contoh syair. Kami telah mengerahkan tenaga sesuai dengan kemampuan kami untuk menyunting kitab ini agar layak dan sesuai dengan kebesaran nama pengarangnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala di belakang setiap tujuan, dan cukuplah Dia Allah Ta'ala bagi kami, dan Dia Allah Ta'ala adalah sebaik-baik penolong. Tertanda Dr. Muhammad Al-Iskandarani. Lalu kemudian pendahuluan dari kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dikatakan seorang hamba yang sangat membutuhkan rahmat Allah yang maha kaya, Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami, semoga Allah Ta'ala memberikannya taufik, mengatakan, segala puji bagi Allah, segala kemuliaan dan kebesaran hanyalah miliknya, segala kekuasaan dan kerajaan di tangannya. Dia Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang indah. Dia maha mengetahui, maka tidak samar baginya apa yang ditampakkan oleh pembicaraan dan apa yang tersimpan di dalam diam. Dia maha kuasa, maka tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang mampu melemahkannya. Dia telah menciptakan kita dari tanah, menjadikan kita sebagai pemakmur bumi dalam berbagai generasi dan bangsa, dan memudahkan rezeki-rezeki kita darinya. Tali persaudaraan dan rumah-rumah melindungi kita. Rezeki dan bahan makanan menjamin kita. Hari-hari dan waktu-waktu memusnahkan kita. Dan ajal yang telah ditetapkan terus mengejar kita. Dialah Allah Ta'ala yang kekal, yang hidup, dan yang tidak akan mati. Semoga sholawat dan salam terlimpah kepada junjungan dan pimpinan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi yang ummi, berbangsa Arab, yang telah disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat maupun Injil. Alam dunia menanti-nanti kelahirannya sebelum hari Sabtu dan Ahad saling berganti dan bintang Zuhal berjauhan dengan ikan paus. Salawat dan salam semoga tercurah juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang dari kebersamaan mereka dengan beliau mereka memperoleh pengaruh yang banyak dan kemenangan yang besar dalam membela beliau, serta mengakibatkan musuh-musuh mereka tercerai-berai. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan salawat dan salam yang melimpah kepada beliau dan kepada mereka selama tali Islam senantiasa tersambung dan tali kafir senantiasa terputus. Adapun di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun menjelaskan tentang ilmu sejarah yang terkait dengan muqaddimahnya. Ilmu sejarah merupakan bagian dari berbagai cabang ilmu yang dipelajari oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Ilmu sejarah senantiasa menarik minat banyak orang.
Orang-orang biasa dan orang-orang yang tidak pintar juga ingin mengetahuinya. Para raja dan penguasa berlomba-lomba mempelajarinya. Dalam memahaminya secara lahiriah, sama antara orang-orang pintar dan orang-orang bodoh. Hal itu karena dilihat dari segi lahiriah. Sejarah tidak lebih dari berita tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Dalam sejarah tentang abad-abad lalu terdapat beragam pendapat, perumpamaan, dan pertemuan yang diadakan, khususnya di saat perjamuan. Selain itu, sejarah membuat kita memahami bagaimana kondisi-kondisi manusia mengalami perubahan. Kerajaan-kerajaan mengalami perluasan kawasan, bagaimana manusia-manusia memakmurkan dunia hingga membuat mereka meninggalkan tempat tinggal, dan tibalah sang waktu menjumpai masa mereka. Secara hakikat, sejarah mengandung pemikiran, penelitian, dan alasan-alasan detail tentang perwujudan masyarakat dan dasar-dasarnya, sekaligus ilmu yang mendalam tentang karakter berbagai peristiwa. Karenanya, sejarah adalah ilmu yang orisinil tentang hikmah dan layak untuk dihitung sebagai bagian dari ilmu-ilmu yang mengandung kebijaksanaan atau filsafat. Para sejarah muslimin terkemuka telah mencatat sejarah-sejarah masa lalu secara menyeluruh. Namun, kerja keras mereka itu oleh orang-orang yang kerdil dicampur adukan dengan kebatilan-kebatilan dan riwayat-riwayat yang lemah hingga diikuti oleh orang-orang yang datang kemudian. Kita lantas mendengar sejarah tersebut dalam versinya yang tidak lagi orisinil. Mereka pun tidak memperhatikan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa dan tidak membuang kisah-kisah yang remeh atau lemah. Upaya penelitian sedikit dilakukan, kesempurnaan pun cacat, berita yang sampai sering keliru. Taklid sudah berurat. Taklid sudah berakar pada kebanyakan manusia. Kemunduran pencapaian dalam banyak cabang ilmu terjadi. Kebodohan telah menjadi wabah sekaligus bencana kemanusiaan. Padahal kekuasaan kebenaran tak dapat dilawan. Setan kebatilan dihanguskan oleh meteor-meteor pemikiran. Orang yang menukil hanya bersifat mendikte dan menyampaikan. Namun, akal pikiran akan menembus kebenaran ketika terhalang. Ilmu akan membersihkan lembaran-lembaran hati guna menampung kebenaran tersebut. Ibnu Khaldun berbicara tentang madhab-madhab atau aliran penulisan sejarah. Banyak orang yang telah melakukan penulisan sejarah. Mereka mencatat sejarah umat manusia dan bangsa-bangsa dunia. Namun, orang-orang terkenal yang memiliki kecakapan yang diakui dan menulis sejarah masa lalu secara komprehensif sangatlah sedikit. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Di antaranya adalah Ibnu Ishaq At-Tabari, Ibnu Al-Kalbi, Muhammad bin Umar Al-Waqidi, Saif bin Umar Al-Asadi, dan lainnya yang sudah terkenal dan memiliki keistimewaan tersendiri. Sayangnya, dalam buku-buku Al-Mas'udi dan Al-Waqidi dapat cacat sebagaimana telah diketahui oleh para pakar sejarah yang terpercaya dan terkenal di kalangan para al-hafidh, yaitu para penghafal ilmu yang fiqh yang terpercaya. Walau demikian, seluruh ahli sejarah menerima catatan sejarah mereka secara khusus dan mengikuti jejak-jejak mereka dalam menyusun karya tulis. Seorang kritikus sejarah yang benar-benar ahli memiliki kemampuan untuk menyingkap kepalsuan berita-berita mereka atau memberikan penilaian bahwa mereka adalah orang yang layak diterima. Peradaban itu memiliki karakter-karakter tersendiri yang dapat dijadikan tolak ukur sejarah sekaligus menjadi rujukan riwayat dan athar. Kebanyakan metodologi sejarah yang ditulis masih bersifat umum karena keumuman dua imperium pada masa awal Islam, di samping cakupan yang terlalu jauh sehingga bercampur antara hal-hal penting maupun yang tidak penting. Salah satu ulama yang menulis sejarah yang meliputi sejarah bangsa-bangsa pra-Islam
seperti Al-Mas'udi dan para pengikutnya. Setelah itu muncul para penulis yang menulis sejarah dalam batasan waktu tertentu, sehingga ia hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masanya maupun tentang kotanya sendiri. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Hayyan. Beliau adalah penulis sejarah tentang Andalusia yang kini bernama Spanyol dan Daulah Umayyah di sana. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Ar-Rafiq, beliau adalah penulis sejarah Afrika dan kerajaan-kerajaan di kawasan Kairouan. Sayangnya, para penulis-penulis sejarah yang datang setelah mereka hanya menempuh cara-cara taklid, miskin karakter dan akalnya. Selain berpikiran jumud, ia hanya mengikuti pola-pola penulisan sejarah yang sudah ada dan lalai terhadap perubahan-perubahan masa dan tradisi-tradisinya dari generasi ke generasi, dari bangsa ke bangsa lainnya. Ia hanya mencatat berita tentang kerajaan-kerajaan dan peristiwa-peristiwa pada masa awal. Tak ubahnya gambar-gambar yang tak punya bahan, atau seumpama pedang-pedang lebar yang terlepas dari sarungnya. Mereka hanya memuat himpunan informasi yang tak berguna karena tak jelas ujung pangkalnya. Yang mereka catat hanyalah peristiwa-peristiwa yang tidak jelas usulnya, ataupun bagian-bagian yang tak dapat ditarik kesimpulan umumnya, serta tak dapat diklasifikasikan secara sistematis. Mereka hanya mengulang tema-tema sejarah-sejarah yang sudah menjadi pengetahuan umum karena mereka bertaklid buta terhadap orang-orang dahulu. Mereka tak meniru karakter generasi-generasi hebat sebelumnya, sehingga tentang hal ini masih dibutuhkan penjelasan. Sangat disayangkan, buku-buku yang mereka tulis tak juga bisa menjelaskan mengapa mereka bersikap demikian. Ketika mereka membahas persoalan kerajaan, mereka hanya menyusun berita-beritanya, baik berita yang benar maupun yang salah, tanpa menerangkan permulaannya, sebab-sebab kebangkitannya dan keruntuhannya. Model seperti itu membuat pembaca masih penasaran dengan permulaan-permulaannya dan fase-fasenya, meneliti faktor-faktor pasang surutnya, dan mencari penjelasan memuaskan tentang perbedaan-perbedaan dan tentang kesamaan-kesamaannya, sebagaimana akan kami sebutkan di dalam pembukaan kitab. Fase berikutnya, sejarah ditulis dengan metode sangat ringkas. Para penulisnya merasa cukup dengan menyebutkan nama-nama raja tanpa menyebutkan nasab dan kisah-kisahnya. Selain itu, mereka hanya menyebutkan waktu memegang tampuk kekuasaan, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Rashid di dalam Mizanul Amal. Dan para sejarawan yang meniru metodenya, mereka tidak perlu dianggap sebagai penulis sejarah, karena mereka telah menghilangkan bermanfaat dan menodai mazhab-mazhab yang terkenal di kalangan para sejarawan. Setelah saya membaca berbagai buku tentang umat manusia, baik di masa lalu maupun masa sekarang, saya bangkit dari kelalaian dan dari tidur panjang saya. Saya mulai bergelut dalam bidang tulis-menulis. Saya menyusun kitab tentang sejarah yang menyingkap tabir kondisi generasi-generasi yang sedang tumbuh dan memuat bab-bab secara khusus tentang berbagai macam peristiwa dan pelajaran. Dalam kitab ini, saya menjelaskan tentang sebab-sebab berdirinya suatu kerajaan dan peradaban dengan mendasarkan pada sejarah bangsa yang telah membangun Maghrib atau Maroko pada saat itu dan memakmurkan kota-kotanya. Selain itu, aku mencatat kerajaan-kerajaan mereka, baik yang lama maupun yang pendek umurnya, serta para raja dan pendukung mereka yang terdahulu dari kalangan bangsa Arab maupun Barbar. Keduanya merupakan generasi yang dikenal lama bermukim di Maghrib dan lama hidup di sana dari generasi ke generasi, sehingga bangsa lain tidak dikenal di sana. Aku menulisnya secara teliti dan bersih dari cacat serta membuatnya mudah untuk dipahami oleh kaum intelektual dan para ahli. Penulisan berbagai bab aku buat secara menarik dan mengagumkan,
sehingga menjadi sebuah model baru dalam penulisan sejarah. Dari situ aku menjelaskan kondisi-kondisi peradaban dan perilaku perkotaan, serta hal-hal baru yang timbul akibat sosial manusia. Anda akan merasa puas dengan hukum-hukum yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa dan dapat memahami bagaimana sebuah bangsa memulai kerajaannya. Dengan begitu, Anda akan terlepas dari taklid dan dapat mengetahui pola-pola sejarah sebelum dan sesudah Anda. Kitab ini aku susun dalam bentuk mukadimah atau pengantar dan 3 kitab. Yang pertama, mukadimah. Bagian ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu sejarah, madhab-madhab sejarah, dan berbagai kekeliruan para sejarah. Kitab pertama, bagian ini menjelaskan tentang peradaban dan unsur-unsur penting yang menjadi prasyarat peradaban seperti raja, penguasa, kerjaan, profesi, ilmu pengetahuan, dan faktor-faktor yang mendasari semua itu. Kitab kedua, kitab ini berisi tentang sejarah orang-orang Arab, generasi-generasi mereka, dan kerajaan-kerajaan mereka sejak masa kekhalifahan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga memuat sejarah tentang sebahagian bangsa-bangsa terkenal seperti Nabalt, Saryania, Persia, Bani Israel, Kipti atau bangsa Mesir, Yunani, Romawi, dan Eropa. Kitab ketiga, buku ini menjelaskan tentang sejarah orang-orang barbar dan sebahagian kabilah mereka yang terkenal bernama Zinata. Kitab ketiga ini menyebutkan permulaan mereka, generasi-generasi mereka, kekuasaan dan kerajaan yang ada di Maghrib secara khusus. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke timur untuk meraih cahaya-cahayanya, melaksanakan fardu dan sunnah di tempat tawaf dan tempat ziarahnya, meneliti jejak-jejaknya dalam catatan-catatan dan buku-bukunya. Maka aku memperoleh tambahan informasi berupa sejarah raja-raja bangsa Arab, bangsa Ajam atau non-Arab di negeri-negeri timur tersebut, dan bangsa Turki, serta kawasan-kawasan yang mereka kuasai. Informasi-informasi tambahan tersebut aku masukkan ke dalam apa yang telah aku tulis sebelumnya, dengan mempertimbangkan kesamaan masa dengan bangsa-bangsa yang telah kutulis itu. Namun, masalah ini aku susun secara ringkas tanpa menghilangkan maksud-maksud yang dituju para pembaca, dan masuk melalui faktor-faktor sejarah secara umum, lalu menukik pada informasi secara khusus. Dengan demikian, apa yang aku tulis mencakup sejarah manusia secara keseluruhan, memudahkan hikmah-hikmah yang sulit dipahami, memberikan alasan-alasan atau sebab-sebab yang melatar belakangi sejarah suatu bangsa. Dengan demikian, kitab yang telah aku tulis ini menjadi penjaga hikmah sekaligus wadah sejarah. Karena kitab tersebut memuat sejarah bangsa Arab dan barbar dari kalangan masyarakat perkotaan maupun yang pedesaan atau primitif, serta sejarah bangsa besar lainnya, menjelaskan fase-fase dari awal hingga akhir dengan menarik kesimpulan dan pelajaran. Maka aku menamakannya Kitab Al-I'bar wa Diwan Al-Mubtada wal Khobar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa man asarahum min dhawi Sultanil Akbar. Dalam buku tersebut aku mencatat permulaan generasi-generasi dan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa awal yang berada pada suatu masa, sebab-sebab tindakan dan perubahan dalam masa-masa lalu dan agama-agama, dan apa yang menjadi prasyarat peradaban berupa kerajaan, agama, kota, cara berpakaian, kebanggaan, kehinaan, jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit, ilmu dan keahlian, kondisi yang berubah-ubah secara umum, perkotaan, pedesaan, peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang dinanti kejadiannya. Aku telah menulis semua itu
menjelaskan bukti-bukti dan alasan-alasannya, sehingga kitab ini memuat ilmu-ilmu yang ajaib yang jarang diketahui oleh orang lain, dan hikmah-hikmah yang selama ini tertutup padahal sebenarnya berada dekat dengan kita. Namun demikian, aku yakin bahwa kitab ini pun tetap masih ada kekurangannya. Aku mengaku lemah untuk mencapai kesempurnaan. Karenanya aku sangat mengharapkan pihak-pihak yang memiliki pengalaman dan pengetahuan luas untuk menelaahnya secara kritis, bukan dengan pandangan yang menerima begitu saja, lalu dengan senang hati mau melakukan perbaikan dan koreksi. Sesungguhnya bekal setiap ahli ilmu amatlah sedikit. Kemampuan untuk mengakui kekurangan dan kritikan adalah keselamatan. Sedangkan kebaikan dari teman-teman adalah sesuatu yang diharapkan. Hanya kepada Allah aku meminta agar menjadikan amal-amal kami murni untuknya. Cukuplah Dia bagiku, dan Dialah Allah Ta'ala sebaik-baik penolong. Setelah aku selesai melakukan perbaikan-perbaikan di dalamnya, menerangkan lenteranya bagi orang-orang yang ingin mencari penerangan, menjelaskan metode ilmiahnya di antara ilmu-ilmu yang lain, meluaskan jangkauan pengetahuannya, menetapkan batasan-batasannya, maka aku menyumbangkannya ke tempat penyimpanan Tuhan kami, yaitu Sultan yang memiliki sifat-sifat mulia, Amirul Mukminin Abu Faris Abdul Aziz bin Sultan Abu Salim Ibrahim bin Sultan Amirul Mukminin Abul Hasan bin As-Sadah Al-A'lam dari Raja-Raja Muraim yang telah melakukan pembaruan agama atau tajdid, menempuh jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, menghapus jejak-jejak para pemberontak yang suka melakukan kerusakan. Semoga Allah Ta'ala meneduhkan umat dengan naungan kitab ini dan menyampaikan cita-citanya untuk memperjuangkan dakwah Islam. Aku mengirim kitab ini ke tempat penyimpanan mereka yang diwakafkan untuk para pencari ilmu di Masjid Jami' Qarawiyyin di kota Fes yang menjadi pusat kekuasaan mereka, sekaligus tempat bersemainya petunjuk sekaligus taman pengetahuan, lapangan rahasia-rahasia Tuhan, dan tempat kepemimpinan Farisiyah, yaitu keluarga Abu Faris yang mulia, insya Allah. Tempat penyimpanan atau perpustakaan tersebut membuat kitabku mendapat perhatian, membuatnya mendapatkan sambutan luas dari para pembaca. Dari situ tampaklah bukti-bukti dan saksi-saksi atas kedalaman dan kekuatan kitabku ini. Memang perpustakaan itu laksana pasar yang memasarkan barang-barang dagangan bagi para penulis. Disitulah kendaraan para pencari ilmu dan etika ditambatkan. Dari wawasan-wawasan yang ditawarkan di situ, muncullah hasil-hasil akal dan pikiran yang cemerlang. Semoga Allah Ta'ala mengilhami kita untuk bersyukur atas kenikmatan darinya, memberikan banyak bagian kepada kita dari belas kasihannya, menolong kita untuk memenuhi hak-haknya, menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpacu di medannya, dan melimpahkan penjagaan dan kehormatan kepada Islam dan penduduk kotanya. Hanya kepada Allah Azza wa Jal kita meminta untuk menjadikan amal-amal kita murni karena wajahnya, bersih dari kotoran-kotoran lalai dan syubhat. Dialah Allah Ta'ala pencukup kita, dan Dia Allah Ta'ala sebaik-baik penolong. Demikian prakata daripada Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kurang lebih sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jika ada kesalahan, hal tersebut berasal dari kebodohan saya, dan jika ada kebenaran di dalamnya, maka kebenaran tersebut berasal dari Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada bagian 2 Muqaddimah Ibnu Khaldun terkait dengan muqaddimah, keutamaan ilmu sejarah, ragam madhabnya, dan berbagai kekeliruan para sejarawan berikut sebab-sebabnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastauda'nak ma qara'nah wa ma katsabnah wa ma sami'nah. Allahumma ya alim ya alim ya alim, adlimna min ilmik wa abhimna ank wa asmi'na mink wa basirna bik wa aqimna bi syuhudik wa arifna at-tariqa ilaik wa hawinha alaina bi fadlik wa albisna libasat taqwa minka walaka innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atik ma tubadlighuna bihi jannatik wa minal yaqin ma tuhawwin mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.